Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya Mr. Z akan memberi informasi edukasi kepada sahabat di mana saja. Hal ini terkait dengan adanya korban pencabulan terhadap anak di bawah umur dikarenakan perkenalan dari Facebook. Mari kita ikuti cakapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, dengan Pak siapa? Dengan Pak siapa? Dari mana, Pak? Saya Pak Anto dari Boyolali, Pak. Oh iya, Pak Anto dari Boyolali. Boyolali mana? Daerah Musuh. Musuh. Musuh itu yang di atas itu ya? Oh iya, Pak. Yang gunung ya? Dekat gunung ya. Ya, oke. Silakan Pak Anton. Pak Anton ya? Anto, Pak. Pak Anto. Nah, gimana Pak Anto? Ya, menurut masalah tadi, pihaknya harus gimana ya, Pak? Nah, begini, saya mau tahu ceritanya, kenapa kok bisa baru ketahuan? Ayo. Itu kan menurut yang laki-laki ya, Pak. Ya. Itu mau ada dikatai ke keluarga saya, tapi pihak adik saya yang perempuan itu nggak mau, disuruh simpen rahasia, Pak. Ketahuannya pas sekolah itu ada yang lapor ke guru, terus guru lapor ke orang tua kami, baru ketahuan itu, Pak. Oke, saya tanya dulu. Itu perempuan tuh adiknya jenengan ya? Iya, Pak. Usianya berapa? 14, kelas 2 SMP, Pak. Kelas 2 SMP. Terus sekarang kondisinya gimana? Hamil? Kondisinya hamil 5 bulan. Hamil 5 bulan. Baru tahu tadi. Baru kemarin dipulangin guru sekolahnya, Pak. Oh, dipulangin gurunya dari sekolah gara-gara ketahuan hamil gitu. Iya, Pak. Nah, terus anaknya ini bagaimana waktu ditanya? Setelah diinterogasi gurunya itu baru ngaku, Pak, kalau dia hamil. Melakukannya di mana? Itu di kos-kosan daerah Boyolali. Kos-kosan daerah Boyolali. Kos-kosannya siapa? Kos-kosannya laki-lakinya, Pak, yang hamil ini. Oh, itu pacaran kah? Itu ya awalnya kan ngelakuin itu, Pak, baru pacaran, kenal di sosmed Kenal di Facebook ya. ya. Terus kenalan, habis itu melakukan gitu ya. Iya, Pak. Masnya sudah nanya berapa kali melakukan? Katanya cuma sekali itu, Pak. Cuman sekali. Dipaksa apa tidak? Yang pihak adik saya kan katanya dipaksa, tapi saya tanya ke pihak laki-lakinya sama-sama mau gitu, Pak. Oke Pak, jadi dengarkan saya. Ini aturannya dulu ya Pak ya. Saya bicara aturan dulu ya. Aturannya adalah ini sudah melanggar tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ya. Ya. Itu masuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oke. Ya, Pak. Nah, kondisinya sekarang hamil. Anak itu masih usia sekolah kelas 2 SMP gitu ya. Ya, benar, Pak. Nah, itu sudah tindak pidana. Tindak pidana harus ditangani oleh pihak kepolisian.
Berarti harus melalui pidana itu Pak. Nah, iya, harus melalui pidana. Itu karena anak di bawah umur. Ya, ini kan menurut undang-undangnya, Pak ya. Ya. Menurut undang-undang adalah ini perlakuan pencabulan terhadap anak di bawah umur itu diancam pidana penjara. Ya. Paling minim itu 5 tahun. Nah, masalahnya sekarang anak itu kan hamil. Nah, hamil itu kan mungkin keinginannya kan dinikahkan. Itu persoalan nikah itu nanti kalau usianya sudah mencapai. Ini mau dinikahkan, anaknya masih usia di bawah umur kan? Iya Pak. Nah, Laki-lakinya bilang mau menikahin gitu Pak. tidak bisa. Tidak bisa. Aturan di mana yang bisa menikahi anak usia 14 tahun, saya tanya. Nggak ada Pak. 18 saja kadang nggak ada Pak. Nah, itu dia, Mas. Makanya Mas, ini kan Masnya nih kan, Iya Pak. dilaporkan dulu. Nanti setelah ada pertanggungjawaban hukumnya, baru setelah itu ada pertanggungjawaban perdatanya. Mau dinikahi tidak ada masalah, yang penting usianya sudah cukup. Tetapi perbuatan dari pelaku ini adalah pelanggaran berat karena sudah tahu usianya masih 14 tahun, sudah tahu usianya baru usia sekolah, kenapa diajak melakukan hubungan persetubuhan gitu loh. Walaupun menurut laki-laki suka sama suka, tidak bisa karena anak dianggap lemah, sehingga harus ada cara untuk memaksakan. Jadi itu namanya pemaksaan. Ya, diperhalus menjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Itu pasti dirayu. Tidak mungkin itu anak-anak langsung bilang, aku suka, yuk aku yuk. Kan begitu. Ya, sekarang ini saran saya karena itu tindak pidana. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaporkan dulu supaya ada kepastian hukum. Sekarang pertanyaannya, sanggup menikahi. Sekarang dia ngomong begitu, dia tidak tahu nantinya, gitu loh. Itu ya Pak. Iya. Kalau pihak keluarga masih dua pilihan antara dipidanakan atau diurus kekeluargaan, itu urus kekeluargaannya dengan cara gimana ya Pak sebaiknya? Nah, urus kekeluargaan itu, Mas, ada 2. Menikahkan, gitu bahasa di kampung itu. Menikahkan atau ganti rugi bayar denda. Oke? Itu bisa bayar denda, itu bisa Pak? Bisa, tapi kan anaknya itu anak siapa? Iya. Anak yang dikandung itu anak siapa? Kalau nanti orang-orang nanti kalau menghamili denda. Itu. Jadi Mas harus mulai mempelopori bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur akan diproses hukum. Gini Mas, kalau dinikahkan usianya belum cukup, kalau didenda, apakah bayar denda terus urusannya selesai? Tidak. Ya kan tidak, nanti malah bayar denda 100 juta. Lah terus anak yang lahir nanti anaknya siapa? Ini kata guru ya, pihak guru ya Pak, Ya. bisa mengurus, bisa dikasihkan ke panti asuhan gitu ya Pak. Wah, salah itu. Bukan persoalan nanti setelah pertanggungjawaban hukumnya baru dikasih ke panti asuhan. Panti asuhan juga tidak bisa ngasih begitu saja. Anak dari mana? Anak nggak jelas.
Panti asuhan itu mengasuh anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, bukan hasil tindak pidana. Ini kan minta pendapat saya itu benar adanya. Tetapi kalau Anda mau melakukan hal-hal di luar aturan, itu resikonya saya tidak tahu. Sekarang begini, lahirlah bayi dari adikmu yang baru usia 14 tahun. Oke? Ya. Lahir itu kan sudah dibicarakan di masyarakat itu. Iya, Pak. Begitu dibicarakan di masyarakat, orang yang akan menerima bayi itu pun tahu. Ini saran saya, apapun yang terjadi, masalah perdamaian, masalah pernikahan, itu pasti akan dilakukan. Tetapi menurut pendapat saya, silahkan dilaporkan dulu, biar pertanggungjawaban hukumnya terpenuhi. Artinya, ini perbuatan pidana, maka ancamannya adalah hukuman. Nanti untuk meringankan hukumannya, anak yang disangka tadi bisa mempertanggungjawabkan dengan berjanji menikahi, berjanji memberikan tunjangan kehidupan, baru itu namanya meringankan hukuman. Tapi kalau tiba-tiba ini sampean sudah harus memutuskan damai, tetapi damainya itu ganti rugi misalnya, anak nanti dikasih di panti asuhan, pasti akan cari ibunya. Iya, ini sekarang masih bayi, kan begitu? Ya. Memangnya kalau besar nggak nyari orang tuanya? Iya kan? Nyari, Pak. Pasti nyari lah. Kita bayangkan ke diri kita, pasti nyari. Terus kalau orang yang menghamili itu sudah kawin lagi, terus ya kalau mau mengakui, kan repot nanti di belakang. Karena apa? Tidak ada pertanggungjawaban hukum. Sekarang mumpung belum ke sana arahnya, laporkan dulu. Nanti biar ada pertanggungjawaban hukum atas putusan hakim. Itu harus dijamin. Anak itu harus dibuat akte atas nama bapaknya siapa, kan begitu? Ya. Itu anak sekarang ini kan masih di desa. Suatu saat itu modern, Mas. Anak itu akan mencari orang tuanya, akan mencari bapaknya, akan mencari ibunya, walaupun dia di panti asuhan. Yang repot nanti si mbaknya sendiri itu, kasihan itu. Nah, terus yang berikutnya, sekarang ini anaknya silakan itu adikmu itu toh, Ya. bawa di rumah sakit untuk mengetahui kondisi kandungannya, supaya ada catatan dokternya. Ya buat nanti kalau ditanya. Kalau tidak bawa di rumah sakit, iya kalau nanti melahirkan selamat saja. Kalau bermasalah, rumah sakit tidak tahu bagaimana kondisi awalnya. Itu cek rutin ya, Pak? Bukan, ini sekarang bawa ke rumah sakit. Nanti akan didata di sana. Setelah didata, baru kau laporan ke polisi. Setelah laporan ke polisi, nanti dia diproses. Laki-lakinya itu akan ditanya. Laki-lakinya ya, kalau mbaknya nanti kamu dampingi. Nah, setelah ditanya, karena ini anak di bawah umur, baru 14 tahun, tidak wajar tuh kalau usia 14 tahun tiba-tiba melahirkan hanya terima denda. Ini mumpung belum terlanjur, bawa adikmu ke rumah sakit, walaupun tidak rame-rame nggak apa-apa, yang penting ada catatan di rumah sakit. Suatu saat
adikmu melahirkan, karena adikmu itu baru usia 14 tahun, melahirkan itu tidak mudah, melahirkan itu pertaruhannya nyawa. Kalau tidak ada riwayat kesehatannya, nanti dokternya bingung, gitu loh. Sekarang saya mau nih, melahirkan itu gampang, Susah, Pak. ya susah. Orang dewasa itu. Itu orang dewasa aja bisa, orang dewasa aja melahirkan tidak sanggup akhirnya meninggal, ya enggak? Orang dewasa aja melahirkan akhirnya sesar. Apa sesar itu tidak menggunakan biaya? Mahal, Pak. Iya dong. Nah, dari situlah saya katakan supaya ini adikmu dapat perlindungan dari pemerintah nantinya. Oke? Apa desa mana namanya? Musuh, Pak. Desa Musuh, Boyolali. Musuh. Iya, Pak. RT-nya? Anu Pak Lurahnya sudah tahu belum? Belum, Pak. Wah, ini jadi ini begini, supaya ini tidak menjadi tanggung jawab kamu saja. Ini kan kalau masalah anak kan tanggung jawab pemerintah, Mas. Iya, Pak. Mas Anto, Ya. itu sekolah di mana anaknya itu tadi? SMP apa? Di SMP 6 Negeri Boyolali, Pak. SMP 6 Boyolali. Ya. Siapa namanya anaknya? Si mbaknya? Asih. Singa. Nama anaknya Iya. Asih Lestari. Kasihan itu Asih Lestari itu. Baru 14 tahun loh. Iya. Baru 14 tahun. Kalau ndak hamil mungkin ya masih kita bisa bicarakan. Ini masalahnya hamil 5 bulan, Mas. Mungkin 3 atau 4 bulan lagi sudah melahirkan. Anak sekecil itu. Iya kalau selamat. Kalau bermasalah kan malah repot 2 kali jadinya kan. Iya, Pak. Nah, itu Mas ya. Saya menyarankan Mas Anto ini untuk ke puskesmas atau ke dokter dulu atau ke bidan dulu. Yang penting diperiksakan kandungannya. Kandungan itu jangan sampai ada masalah dengan kandungan itu. Karena selama ini kan anaknya nggak ngomong-ngomong toh. Gak ngomong. Nggak iya. Sekolah seringnya pingsan, Pak. Nah, ternyata di sekolah seringnya pingsan. Pingsannya itu ternyata ngidam atau hamil. Nah, sekarang ini sudah ketahuan nih hamil berapa bulannya? Hamil 5 bulan. Iya kalau 5 bulan. Tahu-tahu kalau sudah dibilang 7 bulan, 8 bulan kan kita nggak tahu, Mas. Harus ke medis dulu nih, harus ke dokter dulu ya. 5 bulan hasil periksa ke dokter kemarin nih, Pak. Oh, sudah dari dokter? Sudah, Pak. Dokter apa? Dokter umum? Dokter kandungan. Sudah dari dokter kandungan ini ya, dokter praktek. Bulan juga. Dokter praktek. Iya, Pak. Nah, terus dokternya bilang apa? Katanya sudah hamil 5 bulan jalan. Ini kekurangan vitamin. Iya itu yang bahaya Mas nanti kalau sampai tidak melakukan tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan penyelamatan, tahu-tahu kejadian atau terjadi sesuatu, nanti Mas ikut tanggung jawab loh Mas. Karena sampai sudah tahu nih sekarang nih. Iya, Pak. Bukan tanggung jawab terhadap bayi, bukan. Namanya kan anak di bawah umur kan sebagai orang tua tanggung jawab, sebagai kakak tanggung jawab, sebagai lingkungan tanggung jawab, sebagai masyarakat pun tanggung jawab. Termasuk saya ini merasa karena sampean beritahu, saya juga ikut bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah hukum tentunya. Berarti itu harus dilaporin dulu ke RT terus ke
Tidak usah bilang ke RT, ke kelurahan, langsung aja ke Pak Lurah. Kalau mau, kalau tidak mau, sampean langsung ke kantor polisi Boyolali. Tahu toh kantor polisinya Boyolali? Tahu Pak. Anaknya itu sampean bonceng. Masih ada ibunya nggak? Masih Pak. Sama ibunya. Ibunya umur berapa? Umur 55 Pak. Loh, udah tua ya. Berarti kamu yang bisa nih. Ibunya dia kamu bonceng ke Polres untuk laporan, Mas. Yang penting ada laporannya. Kalau nggak ada laporan, polisi nggak bertindak loh ini loh. Iya kalau aman-aman saja. Kalau ada masalah, Iya Pak. ya itu ya. Kamu boleh Kan dari pihak apa? dari pihak laki-laki yang menghamili disuruh tidak boleh lapor ke polisi dulu dan minggu depan ada etikat Nah, itu cara mereka yang bersalah itu seperti itu. Kamu tahu tadi aku udah ngomong toh bahwa adikmu itu usia 14 tahun. Tetap harus melapor ke polisi. Sampai diam-diam melapor ke polisi. berarti lapor dulu diam-diam Pak. Iya, jangan wong dia yang bersalah kok kita mau ikuti dia. Iya Pak. Ya makanya dia bilang begini, jangan lapor polisi ya, jangan lapor. Karena dia takut, Mas. Karena dia takut nanti kalau sudah pikirannya berubah, dia kabur, dia tidak tanggung jawab lagi, repot sampean nanti. Kalau dia tuh kabur kemana-mana, kalau sampean bisa cari kan tidak mungkin. Misalnya ada orang tuanya, lo itu bukan tanggung jawab saya, wong anakku sudah dewasa, begitu Mas. Nih saya yakinkan lagi ya, sampean besok bawa adikmu itu ke kantor polisi ya. Untuk laporan ke kantor polisi supaya diterima laporannya. Itu tidak banyak ditanya-tanya karena jelas adikmu itu usianya di bawah umur. Apalagi hamil. Tidak hamil saja dipermasalahkan, apalagi hamil. Nah, kalau hamil ini repotnya dinikahkan belum bisa, ya kan? Diterima dendanya, diterima damainya itu menyalahi aturan, ya kan? Kamu boleh melakukan apapun, tetapi kalau sesuai aturan, nanti hakim yang memutuskan. Contoh, terhadap anak, hasil hubungan tersebut, si bapak harus bertanggung jawab. Jadi ada tanggung jawabnya atas keputusan hakim. Gitu ya. Terus yang kedua, anak yang perempuan ini, anak yang perempuan itu yang hamil itu, supaya ada perlindungan, empati, simpati dari pihak pemerintah. Ya. Kecamatannya apa? Kecamatanmu tuh? Kecamatan Musuh. Desa nih? Desa Sukorame, kecamatannya Musuh. Desa Sukorame, Kecamatan Musuh. Kecamatan Musuh. Iya Pak. Nah, Kecamatan Musuh RT piro tahu atau dukuh? Dukuhnya Meranggen. Dukuh Meranggen. Iya. Nah, RT-nya tahu? RT 4 RW 3. RT 4 RW 3 ini kasihan kalau nggak diatasi nih Mas. Iya Pak. Jangan mau ngikuti kata pelakunya atau keluarga pelakunya. Karena pasti maunya dia itu awes meneng wae, ya kan? Dah meneng wae sing penting kok tak ini. Padahal itu semua pelanggaran, Mas. Ngomongnya dia pelanggaran, perbuatannya dia pelanggaran, langkah-langkahnya pelanggaran. Ini sampean sudah benar tepat ini nanyakan ke saya ini. Ya, karena saya sudah Karena saya sudah ribuan kali
tanya seperti ini di seluruh Indonesia, saya berikan. Kalau misalnya adikmu umurnya 17 tahun atau 18 tahun, ya masih bisa lah, ada logika untuk dinikahi. Ya kan? Ya. Tapi ini 14 tahun loh. Belum waktunya. Ini perhatian nasional loh, Mas. Ya, Pak. Ya, Mas Santo ya. Ya. Tolong Mas Santo ikuti kata-kata saya agar mendapat simpati dan pendataan di Polres atau di Kabupaten Boyolali ya. Oh, iya, Pak. Saya mungkin kalau ada kesempatan nanti saya akan ketemu jenengan ya. Iya, Pak. Sampean jangan takut untuk konsultasi dengan saya karena ini konsultasinya gratis ya, Mas. Iya, Pak. Ini konsultasinya gratis, sehingga saya harus melayani panjenengan itu yang tidak paham dengan hukum ya. Ya, Iya, Pak. tapi sampean harus ikuti. Kalau nggak diikuti, sia-sia ini perjuangan penegakan hukumnya ya. Oh, iya, Pak. Saya sebutkan tadi ya. Desa Sukorame, Kecamatan Muso, Ya. Dukuh Meranggen, RT 4 RW 3. Namanya Mbak Asih Lestari ya. Sekolah di SMP Negeri 6 Boyolali ya. Iya, Pak. Terus sampean namanya Pak Anto ya. Pak Anto ini kakaknya ya. Iya. Kamu sekolah apa dulu? Tamatan apa? Muhammadiyah, Pak. Nah, berarti kan tahulah yang namanya dosa-dosa kan. Terus bapaknya Asih Lestari ini kerja apa? Tani, Pak. Tani kan. Kasihan saya ini kalau begini nih, ya. Silakan Mas ya dilaporkan ya besok Mas ya. Iya, Pak. Nggak usah dengarkan orang itu, nggak usah dengarkan. Kamu mau dikibuli itu dia takut itu, ya. Siapa namanya? Waldianto. Takut dia itu Mas. Orang mana dia ini? Magelang, Pak. Takut ini Mas, orang jauh ini Mas. Takut ini Mas. Iya, Pak. Segera laporkan ini, jangan sampai terlambat ini sampai nanti ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Semoga apa yang menjadi kendala Mas nanti bisa teratasi dengan baik ya Mas ya. Iya, Pak. Ikuti kata-kata saya ya. Ini saya konsultasi gratis ya Mas ya. Iya. Tidak bayar ya. Makasih. Ya. Bagaimana penjelasan saya ini Mas? Udah cukup, Pak. Cukup ya, Kalau bagus. ada masalah lagi bisa ditanyakan, Pak. Iya, tapi sampai ke kantor polisi dulu ya. Ya, Pak. Harus yakin sampean ya. Jangan takut-takut. Aku di belakangmu ya. Ya, Pak. Oke, Mas Anto dari Desa Sukorame, Kecamatan Muso, Boyolali, Meranggen ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Mas. Semoga Ya, Pak. informasi ini bermanfaat untuk panjenengan nggih. Oke, atur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah sahabat ya, dari desa ini sahabat. Dari desa putrinya mengalami pencabulan terhadap anak di bawah umur, usianya baru 14 tahun dan hamil 5 bulan. Ya, semoga mereka bisa mengikuti instruksi dari saya. Demikian sahabatku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.